Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Filipus Benesau, mahasiswa program studi Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha dengan NIM 1611021009. Akan mempresentasikan hasil praktek kerja lapangan atau PKL di SPNF SKB Kabupaten Buleleng. Yang pertama, analisis SWOT. Analisis SWOT terbagi menjadi 4. Yang pertama, kekuatan atau strength. Selama masa pandemi, hubungan antara pamong belajar dengan siswa serta pamong belajar dengan pamong belajar lainnya tergolong sangat baik. Terbukti dari pembelajaran masih efektif dilaksanakan. Selain itu, kondisi baik ini mampu menciptakan suasana harmonis dalam kegiatan pembelajaran, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas, serta kegiatan pendukung lainnya seperti kegiatan ekstrakurikuler dengan sarana dan fasilitas yang memadai di SPNF SKB Kabupaten Buleleng, seperti halnya ruang keterampilan dan ruang multimedia yang dimiliki. Kedua, kelemahan atau weakness. SPNF SKB Kabupaten Buleleng masih tergolong asing di lingkungan masyarakat, sehingga diperlukan promosi untuk menambah eksistensi dengan sosial media yang ada pada saat ini. Selain itu, sarana seperti internet yang ada tidak dimanfaatkan untuk melakukan promosi lembaga tersebut. Ketiga, peluang atau opportunity. Sarana dan prasarana yang sudah tersedia dapat menjadi kekuatan yang dapat digunakan dan dipermanfaatkan. Yang ada harus dikembangkan dan secara terus-menerus. Sarana seperti ruang multimedia serta fasilitas seperti internet sangat berpeluang khususnya dalam pembelajaran daring saat pandemi ini. Selanjutnya yang keempat, ancaman atau threats. Sarana dan prasarana yang sudah lengkap di SPNF SKB ini jika tidak dioperasikan secara maksimal, maka akan menimbulkan kerugian ke depannya oleh tenaga pendidik yang masih kurang dalam mengaplikasikan sarana dan prasarana yang ada. Terutama selama masa pandemi ini, jika sarana dan prasarana yang ada seperti internet dan lab TIK tidak dimanfaatkan dengan baik, maka kedepannya sarana tersebut akan mudah rusak dan akan sia-sia saja. Selanjutnya masuk ke program kerja. Program kerja dibagi menjadi 2. Yang pertama, program kerja rintisan. Yang kedua, program kerja ikutan. Program kerja rintisan, analisis kebutuhan. Pertama, metode yang digunakan dalam menganalisis kebutuhan ini ada 2. Yang pertama, metode wawancara bersama Kepala SPNF SKB Kabupaten Buleleng dan metode penyebaran angket kuesioner secara daring kepada seluruh pamong belajar di SPNF SKB Kabupaten Buleleng. Selanjutnya yang kedua, hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala SPNF SKB Kabupaten Buleleng antara lain, dalam pembelajaran daring ini, kami di SPNF SKB Kabupaten Buleleng masih kesulitan dalam menggunakan media daring untuk pembelajaran jarak jauh. Fasilitas dan sarana prasarana seperti internet di SPNF SKB sudah mendukung, akan tetapi pemanfaatannya masih tergolong kurang. Dan yang ketiga, dalam masyarakat masih kurangnya eksistensi SPNF SKB dan masih tergolong kalah dengan pendidikan formal seperti SD, SMP, SMA, dan MA. Yang ketiga, dari hasil kuesioner kepada pamong belajar di SPNF SKB dapat bahwa hal yang paling signifikan dalam permasalahan ditemukan adalah pamong belajar merasa kesulitan dalam melakukan penilaian siswa dan hanya bisa memberikan tugas melalui grup saja, yang terasa kurang efektif. Dari hasil pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa
kurangnya kemampuan pamong belajar dalam mengolah sarana dan prasarana yang disediakan, menimbulkan kesulitan dalam pembelajaran daring. Selain itu, dalam masyarakat, keberadaan SPNF SKB Kabupaten Buleleng tergolong masih asing. Maka dari itu, kami mahasiswa teknologi pendidikan yang melaksanakan PKL di SPNF SKB merancang program kerja rintisan, yaitu yang pertama, pelatihan membuat absensi siswa dan soal ulangan dengan Google Form untuk pamong belajar di SPNF SKB Kabupaten Buleleng. Karena pada saat pembelajaran daring, siswa di SPNF SKB Kabupaten Buleleng jarang sekali ada yang mengisi absensi, serta tidak sedikit siswanya masih jarang untuk masuk di grup WhatsApp seperti itu. Yang kedua, karena kurangnya eksistensi di dalam masyarakat, di lingkungan masyarakat, kami merancang pembuatan website resmi untuk SPNF SKB Kabupaten Buleleng. Program kerja rintisan. Tahap perancangan pelatihan Google Form. Yang pertama, pada tahap awal ini, kami melakukan rancangan atau desain dalam pelatihan menggunakan Google Form ini. Adapun hal yang kami buat dalam modul pelatihan, cara membuat absensi dan soal ulangan dengan Google Form yang berisikan kompetisi dasar, indikator, tujuan, petunjuk belajar, serta materi. Dalam tahap perancangan ini, kami baru menentukan kompetisi dasar, indikator, tujuan, serta petunjuk belajar saja. Selanjutnya, tahap pengembangan pelatihan Google Form. Pada tahap pengembangan ini, kami melakukan penginputan data-data materi pada modul yang telah kami cari. Adapun materi yang akan kami siapkan pada modul adalah yang pertama, pengertian Google Form. Yang kedua, keuntungan dan kekurangan dari Google Form. Yang ketiga, cara membuat absensi dari Google Form. Dan yang keempat, cara membuat soal ulangan dari Google Form. Selanjutnya, tahap implementasi pelatihan Google Form. Pada tahap ini, kami mahasiswa melakukan implementasi dengan mengadakan pelatihan yang pesertanya sebanyak 12 orang, yang diantaranya 7 pamong belajar dan 5 tutor di SPNF SKB Kabupaten Buleleng dengan durasi waktu 2 jam. Pada 1 jam pertama diisi dengan pembukaan secara singkat oleh Kepala SPNF SKB Kabupaten Buleleng, serta dilanjutkan langsung dengan materi pengertian Google Form. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan Google Form dan praktek membuat absensi siswa dengan Google Form. Pada 1 jam kedua dilanjutkan dengan mengisi materi praktek pembuatan soal ulangan dengan Google Form. Selanjutnya, pada tahap evaluasi pelatihan Google Form. Sebelum melaksanakan pelatihan Google Form, 1 hari sebelumnya kami telah menyebarkan angket pretest yang akan diisi oleh seluruh peserta yang akan mengikuti pelatihan tersebut dengan hasil sebagai berikut. Pretest yang ada dari nilai 10 sampai dengan 100 dengan jumlah peserta 12 orang, terdapat bahwa nilai rata-rata yang dimiliki peserta di bawah 70. Itu menandakan kurangnya pengetahuan pamong belajar serta tutor di SPNF SKB Kabupaten Buleleng tentang penggunaan Google Form. Hanya sedikit yang mendapat nilai 70 dan 80. Selanjutnya, setelah melakukan pelatihan, kami menyebarkan angket post-test kembali untuk mengetahui dan mengukur sampai sejauh mana materi yang kami sampaikan terrealisasi oleh pamong belajar dan tutor. Dan hasilnya seperti ini. Dari hasil diagram berikut adalah adanya peningkatan signifikan, yang dimana seluruh peserta yang mengikuti pelatihan memiliki nilai di atas 70, memiliki rata-rata nilai 70 hingga di atas 70, bahkan ada yang memiliki 100. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pelatihan Google Form yang kami lakukan
di SPNF SKB Kabupaten Buleleng berjalan dengan baik. Selanjutnya, program kerja rintisan yang kedua adalah pembuatan website resmi SPNF SKB Kabupaten Buleleng dengan tahap perancangan. Setelah selesai melakukan program kerja pelatihan Google Form, selanjutnya kami melakukan program kerja yang kedua, yaitu membuat website SPNF SKB. Pada tahap pertama dilakukan pembelian domain dan hosting di www.rumahweb.com. Selanjutnya, merancang desain tampilan serta mengisi menu untuk website yang akan kami buat. Dari menu tersebut kami isikan profil SPNF SKB Kabupaten Buleleng. Selanjutnya sarana dan prasarana, data kepegawaian, dan program kerja SPNF SKB Kabupaten Buleleng. Setelah mengisi menu dan konten pada tiap-tiap menu, selanjutnya kami memulai mencari berita yang akan diposting di website ini. Tahap pengembangan pembuatan website SPNF SKB. Pada tahap pengembangan ini, yang dilakukan adalah pemberian postingan-postingan kegiatan yang dilakukan SPNF SKB Kabupaten Buleleng dalam kurun waktu 2 bulan belakangan. Adapun postingan yang diberikan antara lain postingan tentang kegiatan desa vokasi di Desa Anturan. Selanjutnya postingan kegiatan BIMTEK, bimbingan teknologi, pamong belajar SKB dengan Dinas Pendidikan Provinsi Bali menggunakan Zoom meeting. Selanjutnya kegiatan pameran abon dan kerupuk kulit ikan di Desa Anturan yang diwakili SPNF SKB Kabupaten Buleleng di Disdikpora, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng. Yang keempat, postingan tentang penyiapan berkas untuk persiapan piloting akreditasi SPNF SKB Kabupaten Buleleng. Selanjutnya, tahap implementasi pembuatan website SPNF SKB Kabupaten Buleleng. Pada tahap implementasi, kami menyerahkan serta menunjukkan hasil pengembangan website yang telah kami selesaikan kepada seluruh pegawai dan pamong belajar di SPNF SKB Kabupaten Buleleng. Adapun link resmi website resmi SPNF SKB Kabupaten Buleleng dapat diakses melalui www.skbbuleleng.com. Selanjutnya, masuk ke program kerja ikutan. Di program kerja ikutan ini, kami membantu seluruh kegiatan yang ada di SPNF SKB Kabupaten Buleleng selama kurang lebih 2 bulan ini. Seperti misalnya, membantu persiapan piloting akreditasi SPNF SKB, membantu kegiatan desa vokasi di Desa Anturan, ikut dalam BIMTEK Pamong Belajar se-Provinsi Bali, membantu dalam pameran di Disdikpora Kabupaten Buleleng, dan mengajari pamong belajar menggunakan Zoom meeting dalam mengajar. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam presentasi. Saya tutup dengan mengaturkan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.